selamat datang di Kompotan Komunikasi Podcast Andalan. Bareng aku di sini Mega dari Ilmu Komunikasi semester 5. Pokoknya kalian pasti akan dapetin informasi mengenai ilmu komunikasi jurusan di Unis pastinya, dan juga hal-hal random lainnya. Dan kita juga akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Oke, kali ini Kompotan akan ngobrol-ngobrol banyak bareng salah satu alumni favorit aku dari Unis ya. Karena aku suka sekali sama cara dia public speaking. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita undang. Sekarang ada Mbak Maulida Yuli Oktaviani. Halo semua. Oke, Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Mbak Mega. Alhamdulillah baik. Pasti di ya. kesibukan yang pokoknya udah kerja ya. Pastinya juga liburnya cuma 1 hari ya Mbak ya? Ya seminggu cuma 1 kali sih liburnya. Seminggu 1 kali. Iya betul. Sibuk banget. Ya. Alhamdulillah, tapi kita bisa dapetin jadwalnya Mbak Maulida. Ya. Oke, ini aku emang jujur ya guys ya, karena aku di Unis ini kan pasti banyak kayak apa ya, idola ya. Ya pokoknya ada namanya apa sih kalau idola, apa trendsetter ya. Pokoknya aku mengidolakan orang itu karena aku suka cara dia, mungkin kalau Mbak Maulida aku sukanya cara public speaking. Masa ya? Enggak peres. Oh iya. Ini pokoknya kita akan kulik tentang Mbak Maulida selama dia berkuliah di sini. Pokoknya Mbak Maulida itu angkatan berapa? 2020 sih. 2020 berarti 2 tingkat di atasku. Iya betul. Oke. Mbak dulu tuh kenapa sih kok Mbak Maulida tuh ngambil jurusan ilmu komunikasi? Nah itu sebenarnya jadi pertanyaan ibu saya dulu ya. Kenapa sih ngambil yang ilmu komunikasi itu, kuliah jurusan apa gitu kan? Ya padahal mbak-mbak saya juga, mas saya tuh ngambil teknik sama ambil manajemen terus sama akuntansi, itu kan udah umum ya. Umum. Yang favorit juga. Terus kenapa sih kamu ngambil komunikasi tuh, jurusan sekolah apaan begitu kan? Ibu saya tuh kan dulu bertanya seperti itu. Kalau awalnya sih dulu saya dari jurusan SMA saya. Dulu saya SMA saya ngambil bahasa. Oh gitu. Ngambil bahasa. Terus di situ kan biasa belajar bahasa itu kan ada beberapa, dulu ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan tentunya di situ ada tambahan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Jadi ada beberapa itu, dan sering belajar tentang kamus. Kalau bahasa Inggris terus bahasa Jepang itu kan sering belajar pakai kamus gitu kan. Terus sebenarnya saya tuh ketertarikannya agak banyak. Apa aja tuh? Nah makanya itu, misal saya tertarik dengan satu hal, terus setelah saya mendalami ternyata berkaitan dengan hal lain, saya tertarik juga gitu. Oh gitu. Ya jadi ada beberapa ketertarikan menurut saya. Kalau difokusin ke satu kayaknya nggak bisa nih, kayaknya ini berkaitan dengan hal lain juga. Jadi awalnya di situ saya juga sebenarnya bingung, saya tuh sebenarnya cocoknya jurusan apa begitu kan, karena ketertarikan saya yang berbeda-beda begitu. Selanjutnya saya akhirnya mengambil jurusan yang menurut saya tuh general. General di sini menurut saya komunikasi cukup general karena bisa masuk ke politik. Komunikasi bisa, terus ke ekonomi bisa, apalagi pemerintahan saya juga dulu sangat suka itu menggeluti pemerintahan juga. Tapi kenapa saya nggak ngambil pemerintahan juga gitu kan, karena saya juga suka media juga, suka jurnalistik. Jadi sebenarnya itu saya tuh gimana ya, menurut saya yang paling general bisa masuk ke semua hal dan bisa membicarakan semua hal itu komunikasi. Berarti kayak yang maksudnya ada nggak berarti sebelum masuk ini kan berarti udah tahu kalau di ilmu komunikasi itu banyak kayak hal yang bakal kita lakuin kan. Iya benar. Nah kalau satu hal aja boleh yang menurut Mbak Maulida menarik dari ilmu komunikasi di Unis apa Mbak? Dulu saya sangat tertarik dengan media. Ya, bagaimana dia mempengaruhi banyak orang, bagaimana dia sangat dibutuhkan menurut saya, dan yang paling penting yang menurut saya paling tertarik juga pengaruhnya sih sama kehidupan kita. Dan bagaimana media itu sendiri bisa
memberikan budaya baru menurut saya, karena di situ juga karena kekuatannya tadi, karena media kan cukup besar halayaknya. Nah, jadi memberikan banyak pengaruh. Saya sih sebenarnya tertariknya ke situ. Kenapa sih media bisa sepengaruh itu sama kehidupan orang gitu kan, bisa membuat apa ya namanya itu, semacam orang itu bisa fokusnya ke berita ini aja, bikin ke situ di situ. Saya sebenarnya keponya di situ gitu kan. Tapi kalau di Uni sendiri kan cukup umum ya komunikasinya, kita mempelajari semuanya. Termasuk kayak broadcasting, kita belajar, jurnalistik belajar, advertising juga belajar, PR juga belajar. Jadi ya menurut saya kalau di saya sendiri cukup cukup suka lah, karena saya sendiri jurnalistik juga suka, broadcasting suka, PR suka. Berarti hampir semuanya suka sih. Iya, makanya tapi saya tidak bisa jadi setengah-setengah tahu gitu loh. Tapi menurut saya itu sudah cukup, karena saya orangnya tuh kepo dengan banyak hal. Oh, berarti Mbak Maulida tuh suka juga hal-hal baru. Iya, kayak suka sama tantangan ya Mbak ya? Iya sih. Jadi ya kayak orangnya tuh, kamu tuh sukanya kemana sih? Saya juga kadang bingung begitu kan, karena apapun yang menurut saya, prinsip saya sih, apapun yang bikin kamu tertarik, ikutin aja. Karena nanti kalau kamu mengikuti apa yang kamu tertarik, itu pasti mendapatkan ilmu baru. Iya. Dan kita punya kepuasan tersendiri gitu loh. Bener sih Mbak. Kalau di media ya, berarti kan kalau di Unis ini selama hampir 8 semester tuh berarti ada nggak mata kuliah favorit Mbak Maulida dulu? Sebenarnya sih kalau tertarik tidak tertarik, sebenarnya semua pelajaran ya asik juga sih. Cuman kan kadang per angkatan karena beda kurikulum jadinya. Kalau dari penjurusan komunikasi sendiri sih semuanya suka. Terus mungkin yang nggak begitu tertarik kali ya. Iya, boleh. Apa ya? Yang berhubungan dengan kewirausahaan. Oh, saya paling nggak bisa ya kalau nggak bisa berjualan ya. Oh iya. Iya, cuman mungkin kalau bikin kontennya untuk periklanan sebenarnya suka. Cuman kalau saya sendiri untuk ketertarikan bisnis dan lain-lain, saya kurang minat aja sih. Itu dulu di semester berapa sih Mbak? Dulu semester 4 kayak 4 atau 5 saya lupa dulu. Terus bikin apa itu? Dulu disuruh bikin produk sama Bu dosen. Bikin produk dari apa, Mbak? Iya, dulu saya bikin susu kedelai. Susu kedelai. Iya, karena menurut saya di berbagai desa, di tempat saya kan itu kan di grup kan, digrupkan 4 orang kelompok gitu. Yang satunya ada yang jualan di situ, ada yang jualan susu kedelai, yang 2 ada, yang 1 nggak ada, saya juga nggak ada nih. Nah, maaf dulu cuma 5 anggotanya tuh kan 5 satu kelompok. Nah itu menurut saya kenapa susu kedelai itu nggak semua desa ada, bahkan di tempat saya juga nggak ada gitu kan. Tapi yang lainnya itu punya saya banyak kok yang jualan gitu. Terus lagi kan pertama itu karena nggak semua tempat itu ada. Yang kedua karena inovasinya mungkin menurut kita menambahkan inovasi dengan berbagai rasa, terus mungkin kemasannya juga. Terus mungkin kita belajar rebranding iklannya seperti apa. Terus karena bahannya mudah didapat dan yang paling penting kita dekat sama produsennya, ternyata dekat sama rumahnya anggota kita gitu loh. Jadi kita gampang juga kan, karena itu juga berdeadline kan. Tahu kalau di Project Unis pasti ada deadline-nya kan. Nah itu jadinya kita bikin idenya dan lain-lain karena mempertimbangkan banyak hal, termasuk biaya juga. Terus dari produksinya nanti seperti apa, mudah tidaknya juga kita mempertimbangkan banyak hal. Dulu sih itu, tapi saya kurang tertarik ya sebenarnya kalau di bidang kewirausahaan. Saya sih lebih sukanya bikin iklannya bagaimana, ke media sosial. Ya, media sosial, bikin videonya nanti seperti apa, foto produknya seperti apa, nanti seperti itu. Oke. Kalau dulu ikut organisasi sih nggak sih Mbak? Dulu alhamdulillah ikut sih, kalau yang di himpunan ada, BEM FISIP juga ikut, dulu juga pernah BEM Universitas juga pernah ikut. BEMU berarti ikut ya? Pernah ikut juga. BEM FISIP? Iya, sama Himakom? Himakom untuk himpunan juga ikut juga. Kalau UKM? Ikut? UKM dulu pernah ikut kepenulisan ya, di Unis kan ada. Itu ada komunitas menulis juga ikut.
Dulu kan karena ada komunitas baru itu apa ya, yang kewirausahaan tadi itu kan maunya dibikinkan komunitas tersendiri. Itu nanti juga pernah ikut juga sebagai di situ. Oke. Kan sekarang Mbak Maulidia kerjanya itu di mana dan di bagian apa sih, Mbak? Saya kerjanya sebagai administrator salah satu dokter BPJS ya sebenarnya. Iya. Jadi adminnya itu, tapi sebenarnya nggak hanya admin gitu kan. Sebenarnya tugasnya tuh banyak, nggak hanya admin. Multitasking ya. Iya. Jadi multitasking itu sebuah keharusan kayaknya sekarang ya. Kayak satu job tugasnya ini tapi melakukan banyak hal. Tugasnya juga banyak, gak hanya satu sebenarnya. Kalau pas kuliah dulu sambil kerja apa? Sambil kerja. Iya, itu yang menjadi alasan saya ngambil UNIS juga sih, karena cukup worth it maksudnya. Untuk pekerjaan bisa, jadi kerja bisa, kuliah bisa, karena waktunya fleksibel, dosennya baik-baik, kampusnya terjangkau, dan tentu dekat dengan rumah saya sih. Nah, iya, itu yang penting juga ya. Alasan nomor 1. Ya, alasan yang pertama itu. Karena kan kalau kita udah dapat pekerjaan nih, udah dapat penghasilan sendiri, terus apalagi bisa membiayai kuliah sendiri pakai uang dari kerja kita sendiri, itu rasanya tuh kalau udah lulus nih kayak gini, wah akhirnya gue bisa ngelarin semua pakai hasil gue sendiri nih ya gitu kayaknya kan. ada kepuasan tersendiri ya Mbak ya. Berarti dulu sibuk banget ya Mbak? Iya sih sebenarnya dulu tuh agak susah, iya agak ribet juga membagi waktunya antara kuliah sama kerja begitu. Iya. Tapi dulu ikut organisasi, terus kuliah juga pasti ada tugas-tugas kan? Iya benar. Nah terus kerja. Iya. Nah itu bagi waktunya gimana Mbak? Mungkin netizen komplotan ini ya pasti bertanya-tanya, bisa nggak sih kuliah di UNIS tapi akunya juga kerja nih, gimana cara bagi waktunya? Mungkin dari Mbak Maulidia ada tips tertentu? Dulu jujur saya pernah mau berhenti aslinya karena kerepotan kuliah. Iya, karena apa ya, untuk membaginya susah. Iya. Karena pas dulu di tempat kerja saya sendiri itu lagi banyak-banyaknya pasien, mungkin karena musimnya orang sakit, belum lagi ada laporan-laporan ke kantor BPJS dan lain-lain yang harus saya urus juga. Terus saya ikut organisasi yang ada proyeknya. Organisasi ya, belum yang kuliah nanti juga ada proyek tersendiri, belum ada tugas-tugasnya, itu sebenarnya susah banget. Dulu waktu itu hampir mau nyerah karena gimana ya, nggak bisa nih, udah capek banget gitu kan. Iya pasti udah kerja banyak lemburan, pulang-pulang aduh habis ini kuliah belum tugasnya, dipikir tuh kayak berat banget gitu kan. Tapi akhirnya saya menemukan semangat lagi karena berpikir ini udah jalan 2 tahun, 4 semester sudah berlalu, uangmu ya kan seperti yang pertama itu, sayang banget uangnya, udah pakai uang kerja keras sendiri, habis 2 tahun mandek di tengah tuh kan. Nah terus lumayan tuh beberapa juta. Kalau buat kita kampung aja kan udah 2 juta udah eman-eman banget gitu kan, lumayan. Udah di tengah jalan juga gitu. Akhirnya saya mencoba bersemangat lagi. Terus karena mengingat oke lah saya sebenarnya punya tujuan untuk S1 begitu kan, mau sarjana, mau menyelesaikan, sebenarnya nggak mau berhenti di tengah. Ya cuman itu sih Mbak. Terus untuk membagi waktunya, saya setelah itu untuk membagi waktunya dengan cara prioritas. Terus gini, misalnya hari ini misal ada target entrian pasien sekian gitu kan, terus saya bagi waktunya, prioritas kerjaan ini deadline-nya kayaknya masih akhir bulan nih, ya udahlah saya ngerjain yang mepet dulu, misal deadline ini minggu ini buat yang di kuliah, jadi saya kerjakan dulu nih yang di kuliah gitu kan, yang pekerjaan saya sisihkan dulu karena deadline-nya masih 2 minggu 3 minggu lama lagi ya. Setelah itu ya untuk organisasi sendiri, kadang itu izin nggak rapat dulu, nggak apa gitu, karena saya masih ada tugas ini dan lain-lain. Yang penting adalah komunikasi. Ke dosen juga, misal Pak, Bu, saya ini lagi
banyak pekerjaan, misalnya izin nggak masuk dulu ataupun misal tugasnya ini nanti saya susulkan atau seperti apa. Yang penting adalah komunikasi. Betul, soalnya di UNIS ini khususnya, kalau di prodi lain kurang tahu ya, tapi kalau di UNIS ini khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu fleksibel. Ya, betul sih. Tapi mungkin keseluruhan ya kalau UNIS. Iya. Ya, karena emang kayak memudahkan buat pekerja biar bisa kuliah dengan adanya kelas sore, ya kan, juga perkuliahannya cuma sampai malam-malamnya setengah 10, jam 10 kan. Iya, betul. Ya, juga tugas-tugas itu kan yang penting tuh kita ada komunikasi sama dosennya. Nah, ada mata kuliahnya tuh lobby dan negosiasi. Nah, betul. Ya kan? Ya, betul. Nah, terus ada nggak sih Mbak kayak apa ya, hal yang berguna mungkin buat pekerjaannya Mbak Maulida yang sekarang ikut dokter yang BPJS itu kan, yang didapat dari kampus nih, mungkin ilmu yang didapat dari kampus yang berguna buat pekerjaan Mbak Maulida saat ini? Sebenarnya sangat berguna ya, apalagi yang terutama komunikasi tadi, public speaking, bagaimana cara melobi pasien. Itu sebenarnya gimana ya, karena kita tugas saya kan berhadapan langsung dengan pasien gitu kan, bagaimana kita menyikapi dengan berbagai macam pasien gitu, tipe pasien ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, kita harus mengetahui sendiri gitulah. Dengan itu kan pertama kita nggak kena omel, ya kan, yang penting itu. Yang kedua terus kita apa ya, biar penyampaiannya enak, penyampaiannya diterima dari sana, cukup informatif agar pasien itu pertama nggak ngomel-ngomel tadi, terus merasa puas dengan pelayanan, sehingga nanti untuk kedepannya ataupun ada penilaiannya tuh Mbak, sebenarnya untuk petugas sama dokter BPJS ini ada penilaian dari pasiennya, misal petugas tidak ramah dan lain itu ada penilaiannya Mbak sebenarnya. Iya. Wah. Jadi itu sangat berguna banget bagaimana kita menyikapi pasien yang A, B, C yang berbeda-beda gitu kan, apalagi ada yang pasien rewel, yang banyak maunya, yang kadang kita kasih informasinya itu kan harus tenang, harus ngasih informasi yang sabar, dan penting kejelasan juga, itu kan penting sih dalam sebuah komunikasi, kejelasan juga, informatif juga, dan lain-lain. Selain itu juga ada sosial media, saya juga mengurus sosial medianya FKTP saya. Oh gitu? Iya. Berarti Mbak Maulida ini sangat-sangat multitasking guys. Iya, jadi dari awal bikin konten, ngedit video ataupun postingan, saya upload sendiri, saya mengelola sosial media sendiri, begitu. Jadi nggak hanya admin doang gitu kan, yang hanya entry gitu kan. Berarti bener sih, kayak denger-dengernya kalau admin tuh pasti kerjaannya nggak cuman gini-gini aja gitu kan, pasti dia juga megang semuanya. Tapi ternyata emang beneran ada guys Mbak Maulida, buktinya dia pegang sosmednya, jadi adminnya juga tuh petugas entry ya, maksudnya petugas entry datanya itu. Iya, jadi PIC juga, PIC di sini kayak humas sih yang penting gitu. Iya, terus cara melobi kita ke pasien juga, ke dari dinas-dinas tertentu mungkin kan dari BPJS Kesehatan kan, kadang kita kadang dokter saya kan minta untuk mewakili saya rapat gitu kan, ini Mbak Maulida aja yang ikut rapat gitu kan, pasti ditanyain dong, dievaluasi, evaluasi sama monitoring, ini kenapa laporan Anda begini gitu kan, terus mengenai program ini kenapa Anda begini, itu kan kita harus bisa komunikasinya baik, bagaimana caranya agar kita terlihat dengan baik gitu aja. Berarti itu masuknya juga di public relation. Iya, PR sangat berguna sih di situ. Si humas kan di PIC itu juga kan sebagai Mbak Maulida sebagai humasnya kan, si dokter tersebut. Iya, kan? betul. Nah, berarti segala tindak tanduknya Mbak Maulida yang tanggung jawab. Iya, benar. Saya garda terdepan nih. Benar hebat sih Mbak. Mungkin kalau lainnya juga pasti mikir-mikir ya. Iya sih. Banyak tugasnya, dengan banyak tugas seperti itu, dengan kuliah tadinya juga ikut organisasi, tapi Mbak Maulida bisa handle itu semua. Jadi dengan mengatur deadline-nya aja ya kan Mbak? Ya, prioritas, mengatur skala prioritas gitu sih. Benar. Tapi yang bikin poin plus juga menurut saya Mbak ya, orang yang kuliah sambil kerja itu sebenarnya menurut saya ada poin plusnya, yaitu dia tahu apa yang diperlukan. Nah,
Betul. Karena dia sudah merasakan dunia kerja kan, dia jadi tahu oh ini yang penting ini, yang penting ini. Jadi dia tahu mengenai apa yang dia perlukan gitu loh. Saya melihat teman-teman saya itu yang dari pabrik, ada yang kerja dari CV apa gitu kan, dia bekerja sebagai di PT apa gitu kan, dia tahu nih yang gue butuhin ini nih gitu kan, dia tahu ternyata ada di perkuliahan ini gitu kan. Jadi yang menurut saya poin plusnya gitu kalau kita kuliah sambil kerja. Daripada orang yang pure kuliah, dia masih gerambiang masih luas pikirannya seperti apa dia belum tahu kan gitu. Bener. Kalau yang sambil kerja sih kayak berimbang ya Mbak, mungkin dapat ilmunya juga dari pekerjaan karena dia praktik secara langsung, juga dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat dari perkuliahan ke pekerjaannya juga gitu. Kemarin kayaknya baru bikin film ya Mbak. Oh iya. Nah itu boleh diceritain nggak gimana perjalanannya, terus judulnya? Aku kemarin sempat ikut sih beda filmnya, tapi kayak kurang terlalu fokus ya kemarin karena sambil agak molor juga kemarin itu ya. Jadi mungkin bisa dikulik di sini. Oh iya. Untuk filmnya sendiri itu prosesnya panjang banget, Mbak. Panjang pasti. Ya, untuk awalnya sendiri karya film ini diangkat dari sebuah tugas perkuliahan. Jadi kayak proyek akhir gitu. Yang tiap tahun dari prodi ilmu komunikasi sendiri bikin gitulah dari Pak Kaprodi, ini pokoknya bisa jadi proyek per tahun gitu kan. Nah jadi tahun-tahun sebelumnya juga sudah membuat proyek juga. Jadi awalnya kan dari tugas kuliah dan itu ada deadline-nya tuh. Nah jadi kita bikinnya itu berapa bulan ya, sekitar 4 bulanan kalau nggak salah itu. Dimulai dari kalau dari naskahnya sendiri dari awal banget itu ya mungkin 1 semester ya bener, karena untuk awalnya sendiri kita ada beberapa naskah dari semua teman-teman satu angkatan gitu, terus kita pilih nih cerita mana yang akan kita angkat sebagai film. Setelah semuanya sudah mengirimkan, akhirnya terpilih nih naskah saya. Setelah itu sebelumnya kita organisasikan dulu sih yang dibutuhkan apa aja. Kita mau bikin film ini mandiri atau kerjasama dengan luar, karena kita tahu sendiri kalau di sini fasilitasnya kan belum ada ya. Jadi kita rapatkan lagi ini kira-kira mau dibikin mandiri atau mau kerjasama dari luar. Soalnya dari tahun-tahun sebelumnya tuh ada yang mandiri, pure mandiri dia. Pure mandiri. Tapi mungkin untuk alatnya tetap sewa, cuman kan sewa. Untuk proses syutingnya dan lain-lain itu pakai satu angkatan itu aja. Iya paling beberapa talent aja sih sama yang bantu-bantu. Terus ada juga yang tahun-tahun berikutnya sebelumnya juga ada yang pakai kerjasama dari PH. Jadi itu katanya memudahkan, cuman di situ ya mudah karena di situ orang-orang film semua. Jadi kan mereka tahu. Terus kan di satu sisi lain biaya membengkak karena kan kita kerjasama dengan orang luar gitu kan. Nah terus akhirnya awalnya kita rapatkan nih mau mandiri atau kerjasama dengan luar gitu. Setelah kita cari tahu nih kayaknya nih paling gampang menurut kita ya, paling gampang kerjasama dengan orang luar aja karena kita dari belum punya pengalaman di satu sisi, karena ini juga berdeadline daripada kita nggak tahu harus ngapain, kita butuh apa aja kita nggak tahu kan. Akhirnya kita kerjasama dengan orang film lah di sini. Kita bukan ke PH-nya tapi ke orang film. Di sini kita memilih Mas Khairul Mustafa, di situ adalah sutradara yang hebat banget di Kendal. Kita kerjasama dengan beliau begitu. Terus akhirnya kita mengajukan naskah. Naskah saya tuh banyak banget dirubah nih Mbak. Gini ya gitu kan. Waduh, saya awalnya kan yang bikin naskah agak waduh ini katanya kok banyak banget catatannya gitu kan. Tapi di sisi lain saya kan ya sudahlah ini konsepnya belajar. Mas Khairul Mustafa juga membantu gitu kan. Ya sudah akhirnya kita tindak lanjuti, kita belajar gitu kan, karena
naskah saya terlalu noveltis katanya, terlalu enggak apa ya, tidak sesuai dengan naskah film yang sesungguhnya katanya gitu. Ya sudahlah, akhirnya saya belajar gitu kan. Akhirnya untuk naskah film sendiri itu ada beberapa tim, yaitu 3 tim saya, ada 3 tim. Itu saya ada dibantu Sofi di situ sebagai penulis naskah juga, ditambah sama Mas Khairul Mustafa. Jadi dirombak bertiga. Oke. Tapi dari inti cerita yang Mbak Molda bikin itu diubah semua, maksudnya diubah inti ceritanya itu, atau cuman kayak naskah-naskahnya aja, maksudnya yang pendukung-pendukung penulisan aja? Enggak sih sebenarnya, yang kalau inti cerita dari tokohnya, alurnya sama tujuannya sendiri itu sebenarnya sama. Sama, tokoh-tokohnya juga sama, cuman lebih ke awalnya dia bilang gini, ini kalau pakai naskahmu itu bisa 1 jam gitu, padahal kan iya, ini soalnya terlalu panjang gitu, harusnya bisa dilangsungkan, bisa tanpa kayak apa ya, gak usah terlalu banyak basa-basi. Berarti itu dipersingkat. Ya dipersingkat, tapi dengan pengembangan yang menurut Mas Mustafa sendiri itu yang cukup menarik dan sesuai gitu sama kayaknya penikmat film, enaknya kayak gini gitu. Jadi saya banyak belajar banget sih sebenarnya di situ. Kalau film itu kan pasti katanya tadi biayanya juga membengkak kan? Iya, benar sih. Itu iurannya gimana? Terus pastinya membengkaknya itu mungkin dari ekspektasi berapa? Terus realitanya berapa? Gitu. Untuk spill? Ya, ekspektasi sama realita ya sebenarnya itu yang lebih tahu sebenarnya adalah produsernya, yaitu di sini adalah Jihad itu sebagai produsernya. Teman kita sebenarnya itu yang paling tahu sebenarnya. Cuma kan di sini kan saya juga tahu lah untuk membengkaknya biasanya di alat sih. Alatnya kita nggak punya itu karena kita full sewa. Kita sewa untuk 2 hari masuknya 2 hari kita harus ngambil ke Semarang. Itu ada transport juga. Belum konsumsi karena kita juga menggunakan talent dari luar. Talent dari luar, terus konsumsi banyak, talent banyak. Terus nanti kita juga pas syuting juga ada yang lain gitu, kayak sebelum syuting ada rapat untuk gitu kan, itu kan banyak pertemuan konsumsi juga. Ya pasti ya Mbak ya. Lah ya itu, jadi misalnya untuk yang tahu persis keuangannya berapa itu si produser sih. Iya. Tapi kalau jutaan sih iya nyampe pasti. Ada 2 digit mungkin? Lebih? Kurang? Kayaknya sih kalau menurut saya kayaknya sih lebih ya. Lebih 2 digit. Iya, soalnya kalau kesemuanya ya dari sebelum, sesudah sampai pas launching, acara launching itu ya sampai segitu. Itu prosesnya berapa bulan Mbak, dari terus pas produksi juga pas produksi? Ya sampai editor itu ya mungkin harusnya 1 semester ya. 1 semester? Iya 6 bulanan. Tapi kalau sampai launchingnya ya agak mundur sih. Agak molor ya. Iya. Berarti itu di angka 2 digit. Ya sepertinya itu kalau sampai launching. Terus juga ya. Iurannya pasti banyak banget ya Mbak ya. Itu ya kita pakai uang mandiri. Kita beranggotakan berapa ya? 14 kayaknya. 14 atau 15 orang. Itu kita pakai uang mandiri, sama ada beberapa sponsor sih Mbak sebenarnya. Yang penting juga sponsor sih Mbak ya. Iya. Maksudnya kayak bikin acara-acara, apalagi kita di Unis ini juga Prodi Ilkom ini terkenal banyak acara ya Mbak ya. Banyak acara, banyak project. Aduh, ya kan? lah itulah. Pastinya itu kan banyak membutuhkan biaya. Tapi kalau kita bisa guide sponsor, itu kita tuh nggak masalah. Ya kan? Yang penting ada proposal, udah. Iya juga sih, benar-benar. Karena tapi menurut saya itu paling asik gitu loh, daripada saya harus belajar cuman pakai buku. Terus tugas cuman bikin paper, makalah. Daripada itu kayaknya kurang asik ya kalau kita kayaknya kemana-mana. Enak gitu ya Mbak ya. Iya sih, daripada di kelas mulu kan kayak bosen. Apalagi gitu. bikin film, terus kemarin aku lihat talentnya juga ganteng. Aduh, oh my god. Instagramnya di sini Kak, Instagramnya di sini. Pokoknya ya kayak yang Mbak Maulida tadi bilang, suka hal-hal baru. Pasti di Ilkom ini banyak banget hal-hal baru. Aku pun juga
jadi gini ya. Iya. Ternyata seasik ini walaupun awalnya agak ragu. Iya sih, benar. Dulunya aku ada 2 pilihan dulu di psikologi juga, tapi psikologi. udahlah di ilmu komunikasi aja. Ya itu karena tapi ternyata pas udah kuliah asik gitu. asiknya, walaupun memang kalau pusing tuh kayaknya udah biasa ya. Iya. Mahasiswa pusing tuh kayak udah biasa. Itu kalau nggak pusing kayaknya bukan mahasiswa. Nah, makanya kalau kupu-kupu nggak tahu ya. Nah ada kan banyak kan. Nah tapi kalau kayak kupu gitu kan kayaknya kita ya sebenarnya ada sih. Ada, ya, mungkin tetap ya, ada lah. Ada mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah tapi pulang, kayak gitu. nggak ada apa ya? Nggak ada kesannya. Nanti kalau setelah lulus nggak ada cerita loh. Jujur ini selain cerita itu juga apa ya? Bisa nambah portofolio sebenarnya. Benar. Jadi nambahin poin-poin plus kita saat mencari pekerjaan begitu. Oke, kembali lagi di Kompotan, masih bareng Mbak Maulida pastinya. Kayak tadi kita belum selesai ya bahas tentang film. Aku lupa tadi tanya judulnya. Ya, aku lupa. Judulnya adalah Kala di Ujung Jalan. Kala di Ujung Jalan. Iya. Pokoknya ini menceritakan tentang apa Mbak kemarin? Itu seorang anak sih sebenarnya ada permasalahan sama ibunya. Nah, gitu. Ya akhirnya ya harusnya boleh supil nggak ya? Kemarin emang dikit lah ya. Nggak apa-apa. Ya intinya saya menggambarkan sosok tokoh utama ini berhubungan dengan generasi sekarang lah. Dia kayak generasi sandwich gitu. Oke. Dia nggak punya ayah sebenarnya, tapi dia harus bekerja keras untuk menghidupi ibunya juga. Terus dia banyak utang juga. Jadi seakan-akan si tokoh utama ini banyak banget masalahnya gitu kan. Terus ada masalah dengan ibunya, ya akhirnya memuncak. Ya pokoknya nanti ada keajaiban lah. Ya pokoknya nanti lihat aja lah. Yang ada hubungannya dengan bapaknya pokoknya. Lah, soalnya ada plot twist ya. Iya. Pastinya yang aku juga nontonnya pas waktu bedah itu kan. Nah, itu aku pas nobar itu juga ternyata mahasiswa Unis bisa loh bikin naskah cerita yang kayak gini, ya kan. Tapi juga dengan bantuan dari orang yang sudah ahli. Tapi seenggaknya kita tuh beranilah buat ke arah situ, ya kan. Kita juga kerjasama dengan orang lain yang bukan dari Unis, kan itu pasti membutuhkan komunikasi yang efektif kan. Nah, dan kita terus berkolaborasi sebenarnya itu sih. Nah, pasti hubungannya dengan orang lain, ya kan. Kita juga di sini diajari buat berhubungan satu sama lain, komunikasinya kita juga harus efektif. Bagaimana cara melobi yang baik, negosiasi, ya kan Mbak? Ya betul. Oke, nah terus nih mungkin harapan atau keinginan Mbak Maulida untuk kedepannya dengan skill yang Mbak Maulida punya. Kan menurut aku nih Mbak Maulida tuh public speakingnya aku suka. Ya, aku selain dari ada salah satu juga yang jadi idola aku di Unis tentang cara dia ngomong di depan banyak orang. Salah satunya juga ada Mbak Maulida. Swear ya kan? Tadi di awal juga udah bilang. Karena Mbak Maulida tuh gimana ya? Banyak, kita bisa mengulik banyak dengan hanya satu pertanyaan. Wow. Nah, itu cerewet gak sih, nggak tahu ya? Agak beda tipis ya. Enggak, tapi beneran aku suka cara public speakingnya Mbak Maulida juga. Oke, mungkin itu dengan skill yang Mbak Maulida punya, ada nggak harapan ke depannya buat mungkin atau ke mahasiswa bukan sih ke untuk kampus atau mungkin ke masyarakat yang di sekitarnya Mbak Maulida? Oh iya sih, sebenarnya kalau harapan banyak ya. Nah harapan tuh banyak gitu ya. Mungkin lebih ke rencananya mau ke depan mau ngapain gitu kan. Oh iya, sebenarnya saya kan suka, percaya nggak sih kalau dulu aku orang pemalu. Iya, saya orangnya dulu pemalu banget, nggak pernah kalau nggak diajak ngobrol ya nggak ngobrol. Aku orangnya pendiam banget dulu. Cuman nggak tahu kenapa ya. Mungkin setelah di kampus ini juga lebih terkelola aja sih. Apalagi kan kita anak komunikasi, pasti ngomongin wah komunikasi ini pinter gitu. Kita kan aku sebenarnya agak berat, waduh aku udah masuk ke
sudah terjun di komunikasi tapi aku nggak bisa ngomong kan gitu. Ada bebannya. Ya akhirnya aku termotivasi nih, coba kalau misalnya ada orang aku ajak ngobrol gitu. Terus kalau ada orang tanya ya aku bikin karena tahu caranya biar orang ini antusias itu gimana. Terus akhirnya ya punya skill-skill itu akhirnya saya berani ngomong di depan kayak gini nih. Dulu sumpah aku nggak pernah kayak ngomong juga yang proses aneh. ya Mbak. Iya itu proses, dan jujur aku mulai berproses soal ngomong komunikasi kayak gini tuh di uni sendiri gitu. Akhirnya saya pede nih, akhirnya gimana caranya untuk pede, cara pembawaannya seperti apa. Jadi dulu tuh aku introvert gitu loh. Introvert berarti Orang tuh kayak pendiam banget, kalau nggak ngobrol ya nggak ngobrol, suka sendirian sebenarnya. tapi suka nggak, maksudnya kayak di keramaian gitu? Pasti nggak kan? Kalau di keramaian sendiri ya bukannya suka nggak suka sih, cuman kayak kehabisan energi. Oh iya sih, kalau introvert tuh Iya kayak capek banget lihat orang banyak gitu kan. Bukannya takut sih, tapi kayak gue capek nih ngapain nih, kayak energi orang itu banyak banget, jadi kayak udah lelah sendiri. Padahal juga nggak ngapa-ngapain kan. Iya, gitu. tapi mungkin kayak kalau habis kegiatan ketemu sama banyak orang, ini pasti kayak setelah itu udah rebahan. Udah banyak, ya itu sih. Terus untuk yang kedepannya rencana sih selain rencananya apa ya? Mungkin buat masyarakat sekitar yang iya juga ya. Karena saya suka organisasi, apalagi di desa juga saya ikut juga sih organisasi yang di kampung lah, di Karang Taruna? Bukan Karang Taruna, tapi lebih ke kayak ikatan remaja gitu. Misal di dekat rumah saya gitu kan ada gitu. Itu biasanya acaranya tuh seringnya kayak takbir keliling. Itu 17-an dan lain-lain gitu kan. Bagaimana caranya kita ngajak anak muda di sana? Apalagi anak muda sekarang kan susah kalau buat ayo ikut bermasyarakat. Bagaimana caranya kita mendayakan remaja untuk masyarakat agar lebih bermanfaat begitu. Jadi saya rencananya sih ke depan pingin apa ya? Sebenarnya saya pingin banget punya yayasan aslinya. Iya, karena kan kayak yayasan kepemudaan gitu, apalagi kalau enggak ya minimal komunitas remaja, apalagi di desa saya gitu kan. Di desa saya tuh banyak banget pemuda, tapi menurut saya dia tuh kurang semangat, tidak antusias, tidak punya keinginan untuk berkontribusi, apalagi kan saya sini kan udah sarjana ya, karena kan harusnya kan bisa berdampak dan lain-lain. Nah, saya tuh suka ngajak-ngajak ngajak pemuda, misal bikin acara apa untuk yang dampaknya langsung ke masyarakat. Saya sih lebih ke situ aja sih, fokus untuk ngajak-ngajak yang terdekat dulu lah, remaja-remaja saya, ayo bikin kegiatan apa yang untuk berdampak dengan masyarakat, seperti itu. Bagus. Bisa kasih aplaus. Makasih. Ini kalau di kompotan ya Mbak Maulida, kita ada namanya komplotan gengs. Jadi itu adalah netizennya Kompotan, komunikasi podcast andalan. Jadi netizennya namanya Komplotan gengs, ya kan? Ngeri nggak tuh? Ya, ngeri banget. Nah, kita kan udah bikin Q&A ya. Nah, kita bakal ngundang Mbak Maulida buat jadi narasumber, dan mereka ada titip pertanyaan buat Mbak Maulida. Nih buktinya. Nih. Sorry. Jadi ini kita ada 3 pertanyaan. Ya, oke. Aku bacain dari ESH_SHN ya guys. Mbak, dosen favoritnya di Unis siapa? Hehehe. Aduh, ini kayaknya mahasiswa sini ya. Kayaknya ya. Untuk dosen sebenarnya asik semua sih sebenarnya. Peres nggak tuh? Iya enggak, tapi emang bener sih. Dosen sini tuh asik-asik, jujur. Apalagi ya sebenarnya asik-asik, baik-baik, dan nggak pelit nilai. Yang penting itu nggak sih kan? Karena di sini fleksibel itu, fleksibel itu pokoknya. Dosennya sih asik semua ya. Untuk favorit apa ya? Semuanya asik sih Mbak sebenarnya. Ya mungkin karena ya kayak tadi aku mengidolakan Mbak Maulida begini kan, mungkin suka dari caranya public speaking, atau suka dari pengajarannya caranya juga ya. Atau mata kuliahnya gimana gitu. Pasti ada. Mungkin ada ya, tapi kan dosennya udah nggak di sini. Oh iya. Yang ada di sini ya
Saya suka sih sama Pak Anif ya. Sama Kak Prodi kita, walaupun dulu saya pernah merasa kayak gue kasih pertanyaan susah ke gue gitu kan. Ngapain kan gitu. Mungkin dia beliau menguji. Iya sih, ya mungkin emang tugasnya dia kan. Nah, dia kan, juga apalagi sah-sah aja kan nah. gitu. Iya. Ya menurut saya kalau misal pas pembelajarannya Pak Anif itu banyak diskusinya. Iya, betul. Dan ngajarnya itu nggak monoton gitu loh, lihat ke materinya aja, terus mungkin dikasih perspektif lain dengan misal menurut kamu bagaimana, menurut kamu bagaimana, terus ditimpani dengan yang lain. Menurut saya itu lebih menyenangkan buat saya daripada harus monoton lihat PowerPoint misal, lihat buku atau apa. Itu menurut saya tidak asik sama sekali. Oke, terus ini yang kedua ada dari kurang tidur R-nya 3_. Aduh, begadang. Kak, aku kan introvert, lebih ke pemalu. Bisa nggak sih ambil jurusan ilmu komunikasi? Menurut saya dari pengalaman pribadi ya, menurut saya cukup membantu. Aku yakin kamu mungkin jadi orang yang pendiam dan sudah melabiri dirinya pendiam. Kamu tuh sebenarnya pengen ngomong, cuman kamu kayak mungkin karena nggak enakan juga mungkin dan nggak tahu caranya seperti apa. Nanti kamu akan menemukan sendiri di jurusan ini begitu, karena pertama kamu akan punya beban sendiri gitu loh. Anak komunikasi nggak bisa ngomong. Dengan itu dengan beban itu kamu jadi motivasi. Iya, terpacu juga. Terus kedua, kamu akan menemukan banyak proyek yang berhubungan dengan banyak orang. Di situ jadi kamu juga harus mau nggak mau gitu kan, terlatih di situ begitu. Terus ketemu banyak orang, proyeknya juga kadangnya juga sering keluar ketemu masyarakat dan lain-lain. Itu menurut saya cukup membantu Anda, itu cukup Anda untuk menemukan cara Anda untuk berkomunikasi dengan baik. Begitu. Aku tahu kok kamu sebenarnya ingin ngomong tapi kan nggak tahu gimana caranya ataupun malu. Dan yang penting sih menurut saya harus ikut organisasi. Betul. Nah kan, itu kan harus penting banget itu, karena dampaknya buat kita setidaknya kita misal pas di organisasi kita ketemu satu orang, kita jadiin temen, kita kan bisa ngobrol. Terus misalnya ada rapat atau apapun, kita kan harus ngomong juga karena kita ada tugas, kenapa kamu gini gitu kan, akhirnya ngomong juga kan. Di situ kita mulai tertanam bisa ngobrol gitu kan, di depan umum mungkin minimal ya sama teman orang dulu, sama teman dulu, nanti sama banyak orang dan lain-lain. Jadi sangat terbantu guys. Jadi pokoknya itu sih ikut organisasi. Itu dampaknya sangat-sangat positif bagi kita. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari komplotan gengs. Ini ada _2_nya moon.kisses. Anjay. Dari beberapa kampus di Kendal, kenapa harus Unis? Why? Dari awal kan sudah saya jelaskan tadi Mbak, kalau menurut saya ini sangat membantu sebenarnya kalau kaum pekerja tapi ingin ingin menggeluti bidang pendidikan, pingin sarjana juga. Ini jadi salah satu solusi bagi Anda, apalagi warga Kendal, karena ini sangat-sangat terjangkau, fleksibel, dan di sini juga akreditasinya sudah baik, jadi bisa jadi pertimbangan juga. Terus juga kan ini juga tempatnya dekat gitu loh, di Kendal sendiri juga ada. Terus apalagi ya, buat kaum pekerja untuk waktu sendiri itu pasti sangat bersahabat sekali lah. Yang penting komunikasi itu kan, komunikasinya sama dosen seperti apa. Karena di sini dosen-dosen selain baik, tentu pintar, tapi juga sangat memudahkan kita gitu loh. Jadi ya kita sangat terbantu sekali. Ngerasa nggak sih Mbak kalau dosen yang di sini, maksudnya yang kita ketemu tiap matkul itu kayak, wah ternyata kok sekompeten itu ya, public speakingnya, terus apanya juga. Jujur waktu KKL kemarin, ya walaupun selama 5 semester ini sudah pernah lihat Pak Anif ya, tapi waktu KKL kemarin di Langlang Buana, Universitas sana, beliau itu kayak, wah dia dengan pilihan kata, kalimatnya yang banyak, mungkin kita nggak pernah tahu itu artinya apa ya, tapi dia tuh kayak
ternyata sekompeten itu ya, ngerasa nggak Mbak? Iya sih, sebenarnya kelihatan banget kalau pas ngajar sebenarnya. Soalnya kan kadang kalau di angkatan kelas saya juga nggak tahu ya, sering mengajukan pertanyaan, termasuk juga saya. Iya. Saya tuh mahasiswa yang paling nanya aneh-aneh. Oh gitu. Menurut saya aneh, agak lain gitulah. Agak Tapi ya, lain. iya agak lain. Tapi ya dosen-dosen itu bisa memberikan jawaban kepada saya dengan mudah, sehingga saya nangkapnya juga gampang. Jadi kalau kita diskusi juga timbal baiknya baik gitu loh. Betul. Saya orangnya agak aneh kalau kasih pertanyaan sebenarnya, kayak di luar gitu kan, di luar out of the box gitu. Ya tapi para dosen-dosen di sini juga menurut saya sangat kompeten sekali, apalagi di bidang komunikasi tentunya, karena tadi kita bisa belajar dari pengajarannya, kadang pemilihan kata dan lain-lain itu sudah kelihatan banget sih kompetennya di situ. Benar. Mungkin terakhir Mbak Maulidia ada nggak pesan buat komplotan gengs yang nantinya akan nonton podcast ini? Ada nggak pesan buat mereka atau pesan buat calon mahasiswa yang mungkin bingung nih mau ke Unis, mau masuk Ilkom gitu? Boleh? Untuk pesan sih buat teman-teman yang buat mahasiswa, jangan takut. Apalagi kalau punya ide yang menurut saya agak besar, ini nggak tahu nih, misal bikin acara ataupun proyek besar, nggak usah takut, tapi yang penting adalah mulai aja dulu, nanti ada jalannya. Kayak saya bikin proyek film CSR yang di desa hampir 1 bulan dan lain-lain, itu menurut saya itu kayak bayangin 1 bulan di desa orang pakai uang kita sendiri, bayangin kita mandiri. Nggak mungkin. Iya, kayak nggak mungkin. Tapi kalau yaudahlah kita ambil, berani aja dimulai dulu. Tapi ternyata pas kita jalan, ada nih yang dapat sponsor, ternyata pada cair gini. Akhirnya acara kita berjalan semua. Kayak film juga, kayaknya kita mau selesai di tengah jalan, kayak nggak deh, kita lanjut aja dulu ya. Yang penting adalah mulai dulu dan tidak lupa untuk ikut organisasi karena itu sangat penting. Untuk mahasiswa yang mungkin masih bingung mau nyari apa, kalau di komunikasi sendiri itu sangat sesuai dengan zaman sekarang karena media, jurnalistik dan lain-lain itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Jadi itu aja sih Mbak. Oke, akhirnya pokoknya terima kasih buat Mbak Maulidia, salah satu idola aing. Sudah mau datang di Kompotan Komunikasi Podcast Andalan. Ya. Terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya dengan kesibukan yang luar biasa. Pokoknya aku doain semoga sukses selalu. Amin. Pokoknya apa yang diharapkan ke depannya tadi semoga bisa bikin yayasan. Amin. Amin semuanya. Amin. Oke, pokoknya sekali lagi terima kasih ya Mbak Maulidia. Kita mungkin berhenti berbicara, tapi ide kita akan terus menggema. Sampai jumpa di podcast Kompotan berikutnya.